Kimia organik atau senyawa karbon? Hah? Kimia organik tuh apa? Senyawa karbon atau kimia organik kita akan jelaskan di video berikutnya. Tetap simak video berikutnya. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita tidak hanya sekedar mengenal kimia organik, tetapi juga mendalami tentang kimia organik atau senyawa karbon. Substansi yang akan dipresentasikan, yang pertama adalah membedakan gugus fungsi senyawa karbon, yang kedua menuliskan rumus gugus fungsi senyawa karbon, yang ketiga menyebutkan dan menuliskan nama gugus fungsi senyawa karbon, yang keempat menentukan isomer-isomer dari senyawa karbon, yang kelima menjelaskan kegunaan senyawa karbon, yang keenam menentukan rumus struktur benzena, yang berikutnya menentukan reaksi substitusi atau H dari benzena. Berikutnya adalah membedakan orto, meta, para, dan pengaruh substituen. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kegunaan benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi mengenai gugus fungsi teman-teman. Nah, bagi yang belum tahu sama sekali apa itu gugus fungsi, di sini dikatakan bahwa jumlah senyawa karbon sangat banyak, sehingga sulit dipelajari satu persatu. Untuk memudahkannya, maka senyawa-senyawa karbon itu dikelompokkan berdasarkan sifat khas yang dimiliki oleh senyawa-senyawa tersebut. Nah, teman-teman, sifat yang khas itu disebabkan adanya atom atau gugus atom yang menentukan struktur dari sifat dari senyawa karbon yang disebut sebagai gugus fungsi, teman-teman. Nah, gugus fungsi merupakan bagian yang aktif dari senyawa karbon. Apabila senyawa karbon direaksikan dengan suatu zat, maka gugus fungsinya lah yang mengalami perubahan. Jadi, senyawa karbon yang memiliki gugus fungsi tertentu mempunyai sifat-sifat tertentu pula. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa gugus fungsional dan ada beberapa juga tentang gugus fungsional. Yang pertama adalah X dengan rumus umum senyawanya adalah Rx, dan juga mempunyai deret homolognya disebut sebagai alkil halida atau disebut sebagai haloalkana. Contoh dari gugus fungsi tersebut adalah CH3Br dan dinamakan sebagai metil bromida atau disebut sebagai bromometana. Kemudian juga ada OH, teman-teman. Lalu dengan rumus umum senyawanya adalah ROH. Deret homolognya alkil alkohol alkanol yang disebut sebagai alkanol dan memiliki contoh sebagai CH3OH dan diberi nama sebagai metil alkohol atau disebut sebagai metanol. Dengan catatan X sama dengan F, Cl, Br, dan L, dan juga R sama dengan atau disebut sebagai gugus alkil. Kemudian di sini ada yang berikutnya adalah haloalkana, teman-teman. Haloalkana adalah kepanjangan dari halogen alkana dan mempunyai rumus umum Rx sama dengan Cn H2n plus 1 X. Nah, X adalah unsur halogen dan selanjutnya ada F, Cl, Br, dan L. Halogen yang terikat bisa lebih dari satu, baik jumlah maupun jenisnya, teman-teman. Contohnya, ada CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CHCl4, CH3C2Cl, CH3C2Br, CH3Hel, CCl2F2, CF3CHClBr, teman-teman. Nah, di sini juga ada tertulis mengenai tata nama. Tata nama senyawa haloalkana bisa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, nama halogen disebutkan terlebih dahulu dan diberi nama halo seperti F dinamakan dengan fluoro, Cl dinamakan dengan kloro, Br dinamakan dengan bromo, dan juga iod dinamakan dengan iodo. Kemudian, penomoran C1 berdasarkan nomor halogen yang terkecil. Halogen dianggap cabang seperti alkil. Lalu, jika halogen yang sama lebih dari satu diberi awalan 2 dengan di, 4 dengan tetra, awalan 3 dengan tri, dan yang terakhir 5 dengan penta. Lalu, jika jenis halogen lebih dari satu penormalan C1 berdasarkan halogen yang lebih reaktif. Kemudian yang terakhir, untuk kereaktifannya, F lebih besar daripada Cl, Cl lebih besar daripada Br, dan Br lebih besar daripada L.
penulisan halogen berdasarkan urutan abjad. Contohnya bisa dilihat di sini teman-teman, ada klorometana, diklorometana, triklorometana, atau disebut sebagai chloroform, dan ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian, ada beberapa sifat kimia dan fisikanya teman-teman. Yang pertama ada mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada alkana asalnya. Suku rendah berwujud gas, suku tengah berwujud cair, dan padat untuk suku yang lebih tinggi. Yang kedua adalah sukar larut dalam air, dan mudah larut dalam pelarut organik. Kemudian atom halogen yang terikat mudah disubstitusikan oleh atom atau gugus lain. Di sini juga ada pembuatannya teman-teman. Pembuatan senyawa haloalkana bisa melalui beberapa reaksi berikut. Yang pertama, ada reaksi substitusi. Reaksi penggantian atom H dengan atom halogen dengan bantuan sinar ultraviolet atau SUV atau suhu tinggi. Di sini juga ada contohnya teman-teman. Dari rumus senyawa tersebut dibantu dengan sinar ultraviolet atau direaksikan dan menghasilkan monohaloalkana. Di sini juga direaksikan dengan SUV dan menghasilkan dihaloalkana. Dengan demikian seterusnya, jika dihaloalkana direaksikan dengan halogen, maka akan selalu menggantikan atom H dengan atom halogen dan sampai dihasilkan suatu senyawa polihaloalkana. Contohnya juga ada di sini teman-teman, CH4 dan Cl2 direaksikan dengan bantuan sinar ultraviolet menjadi CH3Cl tambah HCl. Juga ada CH3Cl tambah Cl2 direaksikan mendapat menjadi CH2Cl2 tambah HCl. Kemudian yang kedua adalah reaksi adisi. Reaksi adisi untuk pembuatan haloalkana yaitu antara senyawa alkana dengan senyawa asam halida H2X atau senyawa halogen X2. Di sini juga terdapat contohnya teman-teman, ada rumus struktur senyawa yang dinamakan sebagai 2 kloropentana dan juga ini bahwa kloropentana ada disebut sebagai 1,2 dibromopropana. Baik, untuk kegunaan dan kerugiannya bisa dilihat. Yang pertama adalah haloalkana digunakan sebagai pelarut. Banyaknya senyawa haloalkana digunakan pelarut nonpolar seperti CCl4, CHCl3, C2H3Cl3, dan pelarut ini bersifat racun, obat bius sehingga jangan sampai terhirup. Yang kedua adalah digunakan sebagai alat-alat bius. Chloroform atau CHCl3 digunakan sebagai obat bius atau pemati rasa atau disebut sebagai anestesi yang kuat. Kerugiannya, CHCl3 dapat mengganggu hati. Yang berikutnya adalah C2H5Cl atau chloretana. Digunakan sebagai anestesi lokal atau pemati rasa nyeri lokal. Ini digunakan pada pemain sepak bola dengan cara disemprotkan pada daerah yang sakit. Kemudian, ada freon atau dikloro-difluorometana. Digunakan sebagai pendorong pada produksi aerosol. Freon juga banyak digunakan gas pendingin pada AC atau air conditioned, lemari es, dan lain-lain. Kemudian di bawah sini ada CH3Cl digunakan sebagai zat fumigan. Freon dan metil klorida dapat merusak lapisan ozon sehingga sangat membahayakan lingkungan. Kemudian ada C3H5Br2Cl atau 1,1 dibromo 1 kloropropana. Digunakan sebagai insektisida pertanian. Hanya zat ini bisa menimbulkan kemandulan bagi para buruh tani. Kemudian ada DDT atau disebut sebagai dikloro-difenyl trikloroetana. Ini digunakan sebagai insektisida. Akan tetapi ternyata DDT sukar sekali terurai sehingga masih tetap ada dalam sayuran atau daging hewan ternak yang makan rumput yang disemprot oleh DDT. Akibatnya bisa menimbulkan keracunan. Dan yang terakhir teman-teman, ada C2H4Br2 atau disebut sebagai 1,2 dibromoetana digunakan sebagai aditif pada bensin yang menggunakan TEL atau tetraethyl PbC2H5. Zat ini akan mengubah timbal menjadi timbal bromida dan akan menguap keluar dari knalpot. Selanjutnya, alkohol. Alkohol adalah senyawa turunan alkana karena satu atom H atau lebih dari alkana diganti oleh gugus OH. Alkohol yang mempunyai satu gugus OH disebut monoalkohol, sedangkan alkohol yang mempunyai lebih dari satu gugus OH disebut polialkohol. Monoalkohol disebut juga alkana,
Untuk memahami rumus dari senyawa monoalkohol, maka itu lihat rumus senyawa alkana. Perhatikan bahwa senyawa alkana melepaskan satu atom H diganti dengan gugus OH sehingga gugus fungsi OH terikat pada gugus alkil. Rumus umum alkohol adalah CnH2n tambah 1OH atau ROH. Jenis seperti CH4, nama alkananya metana karena kekurangan satu atom H menjadi CH3OH, namanya berubah menjadi metanol. Jenis-jenis alkohol. Atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarter telah dipelajari sebelumnya. Dalam kaitan itu, berdasarkan letak gugus OH pada rantai karbonnya, alkohol dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Alkohol primer adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C primer. Contohnya butanol dan propanol. Yang kedua, alkohol sekunder adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C sekunder. Contohnya yang diberikan mempunyai keisomeran optis aktif karena mengandung atom C asimetris, yaitu atom C yang keempat ikatannya mengikat gugus yang berbeda. Yang ketiga, alkohol tersier adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C tersier. Contohnya 3-etil, 3-pentanol. Tata nama monoalkohol. Ada 2 macam cara untuk memberi nama senyawa monoalkohol. Pertama, berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh IUPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry. Disebut nama IUPAC atau nama sistematis. Yang kedua, penamaan yang sudah digunakan sehari-hari, nama dagang, nama lazim, atau trivial. Tata nama IUPAC adalah penamaan yang digunakan untuk penamaan sehari-hari. Untuk penamaannya digunakan cara 1. Menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH, selain itu atom karbon lain sebagai cabang. Yang kedua, memberi nomor pada rantai induk yang dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga posisi gugus OH mendapat nomor terkecil. Yang ketiga, urutan penamaan. Nomor atom C yang mengikat cabang nama, cabang nomor, atom C yang mengikat gugus OH, kecuali C nomor 1, nama rantai induk atau alkanol. Contohnya 2-metil butanol. Tata nama trivial, penamaan secara trivial yaitu dimulai dengan menyebut nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH kemudian diikuti oleh alkanol. Contohnya etil alkohol, propil alkohol. Selanjutnya, sifat alkohol. 1. Sifat fisis. Bersifat polar karena memiliki gugus OH, R adalah gugus nonpolar. 2. Titik didih. Hal ini disebabkan gugus OH yang sangat polar sehingga antar molekul alkohol terdapat ikatan hidrogen. Mudah bercampur dengan air. Alkohol suhu rendah C1 sampai C4 merupakan zat cair encer. Alkohol suhu sedang C5 sampai C9 berupa zat cair kental. Alkohol suhu tinggi C10 atau lebih berupa zat padat. Wujudnya, pada suhu kamar, alkohol bersuhu rendah akan berwujud cair, sedangkan yang bersuhu tinggi akan berwujud padat. Titik didih dan titik leleh. Alkohol dengan suhu makin tinggi akan mempunyai titik didih dan titik leleh yang makin tinggi. Alkohol larut dalam air, tetapi kelarutannya berkurang jika suhu makin tinggi. Khusus metanol, etanol, dan propanol larut dalam air pada semua perbandingan. Dan alkohol tidak dapat menghantarkan listrik atau non-elektrolit. Selanjutnya ada sifat kimia. Antar molekul alkohol terdapat ikatan hidrogen. Alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH. Kepolaran alkohol akan makin kecil jika suhunya makin tinggi. Alkohol dapat bereaksi dengan logam K dan Na. Alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator, tetapi alkohol tersier tidak. Reaksi alkohol. Reaksi dengan natrium. Jika alkohol direaksikan dengan natrium, maka akan dihasilkan natrium alkanoat atau ROH tambah 2Na menjadi 2Na tambah H2 atau natrium alkanoat.
Contohnya natrium etanolat. Reaksi dengan HX, PX3 dan PX5. Jika direaksikan, maka akan dihasilkan alkil halida. Contohnya propil klorida, etil bromide, dan etil klorida. Selanjutnya, reaksi oksidasi. Oksidasi adalah reaksi suatu zat dengan oksidator. Oksidator yang digunakan pada oksidasi adalah KMnO4 atau K2Cr2O7. Alkohol primer dioksidasi akan menghasilkan aldehid. Jika oksidasi lebih lanjut akan menjadi asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan keton. Alkohol tersier tidak dapat dioksidasi oleh KMnO4 maupun K2Cr2O7. Reaksi esterifikasi atau pengesteran. Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester. Jika alkohol direaksikan dengan asam karboksilat, maka akan dihasilkan ester dan air. Selanjutnya, polialkohol. Polialkohol adalah golongan alkohol yang mempunyai gugus OH lebih dari 1. Contohnya 2,3-butanadiol. Terdapat gugus OH pada atom C nomor 2 dan 3 dan nama alkohol diberikan keterangan di dan ol yang berarti 2 gugus OH. Dengan menguraikan rumus struktur yang rapat, mengingat tangan atom C ada 4, penomoran C yang paling dekat dengan gugus OH yaitu C yang paling kiri, sehingga cabang metil terletak di C nomor 3 dan gugus OH terletak pada C nomor 2. Selanjutnya, eter. Rumus umum eter. ROR. CH3OCH3 nama senyawa metoksimetana. Berdasarkan rumus senyawa eter di atas dapat disimpulkan rumus umum eter sebagai berikut. ROR. Tata nama eter. Ada 2 cara pemberian nama eter, yaitu nama IUPAC dan nama lasin. Nama IUPAC eter adalah alkoksi alkana. Eter dianggap sebagai turunan alkana yang satu atau atom H diganti oleh gugus alkoksi atau OR. RHROR. Alkana eter. Jika gugus alkilnya berbeda, alkil yang dianggap sebagai alkoksi adalah alkil yang rantai C-nya lebih pendek, sedangkan alkil yang rantainya lebih panjang dianggap sebagai alkana atau rantai pokok. 2. Nama trivial. Eter diberi nama alkil-alkil yang mengapit O menurut abjad dan diikuti dengan kata eter. Contohnya etil metil eter, dietil eter, metil propil eter, metil isopropil eter. Penomoran dimulai dari C yang ujung terdekat dengan posisi gugus fungsi, sehingga C mengandung gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Jadi, rumus molekul umum untuk alkohol dan eter adalah CnH2n tambah 2O. Contohnya ada metoksietena, 1 metoksipropana, 2 metoksipropana, 2 etoksi, 4 metilpentana. C. Isomer fungsi antar eter dan alkohol. Alkohol dan eter mempunyai rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Oleh karena itu, alkohol dan eter disebut sebagai berisomer fungsi. Di bawah ini dapat dilihat rumus molekul beberapa alkohol dan eter. Contohnya ada C2H6O. Alkoholnya C2H5OH, eternya CH3OCH3. D. Sifat-sifat eter. 1. Sifat fisis. Suhu eter yang rendah, mudah menguap, dan mudah terbakar. Titik didihnya rendah karena tidak mempunyai ikatan hidrogen, sukar larut dalam air. Sifat kimia, tidak bereaksi dengan natrium. Sifat ini digunakan untuk membedakan antara eter dan alkohol. Dapat bereaksi dengan asam halida, membentuk alkohol dan alkil halida. Contohnya CH3OC2H5 tambah HI tambah H
menjadi CH3OH tambah C2H5. Kegunaan ether. Dalam kehidupan sehari-hari, ether yang paling banyak digunakan adalah dietil ether, yaitu sebagai obat bius dan pelarut senyawa nonpolar. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu aldehid. Mulai dari A, rumus umum aldehid. Aldehid adalah senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi COH. Kita dapat lihat pada tabel di samping rumus senyawa dan nama senyawanya, yaitu yang pertama metanal, etanal, propanal, butanal, dan pentanal. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa senyawa aldehid mempunyai rumus umum, yaitu RCOH. Pada aldehid gugus fungsi terletak di ujung rantai C. B. Tata nama aldehid. Tata nama aldehid dapat digunakan dengan dua cara, yaitu menggunakan nama IUPAC dan nama trivial. Nama IUPAC untuk aldehid adalah alkanal. Untuk alkanal yang mempunyai isomer pemberian namanya sebagai berikut. Rantai pokok adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi atau disebut COH. Yang kedua, nama trivial. Nama trivial dari aldehid menggunakan akhiran aldehid. Contoh HCOH atau formaldehid. Kita lanjut ke slide berikutnya. C. Isomer aldehid. Aldehid tidak mempunyai isomer posisi karena gugus fungsi dari aldehid terletak di ujung rantai C. Isomer pada aldehid terjadi karena adanya cabang dan letak cabang. Jadi merupakan isomer struktur. Isomer aldehid mulai terdapat pada suku keempat, yaitu butanal. Contohnya yaitu isomer struktur C2H7 COH, yaitu butanal dan 2-metil propanal. D. Pembuatan aldehid. Aldehid dapat dibuat dari oksidasi alkohol primer. Oksidasi yang digunakan adalah KMnO4 atau K2Cr2O7. Contohnya yaitu 1-propanol dan propanal. Reaksi oksidasi aldehid. Jika aldehid direaksikan dengan oksidator, maka akan terbentuk asam karboksilat. Oksidator yang digunakan adalah KMnO4, K2Cr2O7, larutan Fehling, dan larutan Tollens. Yang pertama adalah reaksi dengan KMnO4 atau K2Cr2O7, yaitu contohnya propanal dioksidasikan ke asam propanot. Yang kedua, reaksi dengan larutan Fehling. Bereaksi Fehling adalah campuran CuSO4 dengan kalium natrium tartrat dalam suasana basah. Bereaksi Fehling dapat dianggap CuO. Reaksi aldehid dengan larutan Fehling menghasilkan endapan merah bata dari Cu2O. Contohnya yaitu etanal, asam etanot, dan merah bata. Contohnya yaitu etanal, asam etanot ditambah dengan merah bata. Yang ketiga, reaksi dengan larutan Tollens. Bereaksi Tollens adalah larutan AgNO3 dalam larutan NH3 berlebih. Bereaksi Tollens dapat dianggap sebagai larutan Ag2O. Reaksi aldehid dengan larutan Tollens akan menghasilkan endapan perak. Endapan perak yang dihasilkan akan melapisi tabung membentuk cermin. Oleh karena itu, reaksi ini disebut reaksi cermin perak. Contohnya yaitu etanal, asam etanot ditambah cermin perak. Reaksi dengan Fehling dan dengan Tollens adalah reaksi identifikasi aldehid, yaitu reaksi yang
menunjukkan ada tidaknya gugus fungsi CHO dalam senyawa karbon. Slide berikutnya. F. Reaksi adisi aldehid. Reaksi yang mengubah senyawa karbon tidak jenuh atau mempunyai ikatan rangkap menjadi senyawa karbon jenuh atau tidak mempunyai ikatan rangkap dinamakan reaksi adisi. Karena aldehid memiliki ikatan rangkap antara C dengan O, maka aldehid dapat diadisi. Cara-cara adisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adisi dengan hidrogen atau H2 menghasilkan alkohol primer. Reaksi ini merupakan reaksi reduksi. Contohnya yaitu aldehid diadisi ke alkohol primer seperti gambar di bawah. Yang kedua, adisi dengan HCN atau hidrogen cyanida menghasilkan hidrogen karbonitril. Kita dapat lihat pada gambar di bawah. Contohnya yaitu aldehid diadisi ke alkana hidroksi karbonitril. Yang ketiga, adisi dengan NaHSO3 atau natrium bisulfit menghasilkan zat yang sukar larut. Contohnya pada gambar di bawah, yaitu NaHSO3 diadisi ke SO3Na atau kristal sukar larut. Kita sampai pada materi terakhir dari aldehid, yaitu G. Kegunaan aldehid. Metanal atau formaldehid adalah aldehid yang banyak diproduksi karena paling banyak kegunaannya. Misalnya untuk membuat formalin, yaitu larutan 30-40% formaldehid dalam air. Formalin digunakan untuk mengawetkan preparat-preparat anatomi. Demikian materi aldehid. Hai, di sini saya akan membahas tentang materi keton. Pembuatan keton yaitu dengan oksidasi alkohol sekunder menggunakan katalis natrium bikromat dan asam sulfat. Oke, mari kita lihat tabel di bawah ini. Rumus struktur yang pertama dengan nama IUPAC-nya adalah 2-propana dan nama trivial dimetil keton. Rumus struktur yang kedua, nama IUPAC-nya adalah 3-pentanon dan nama trivialnya dietil keton. Rumus struktur yang ketiga, nama IUPAC-nya adalah 2-pentanon dan nama trivial metil propil keton. Rumus struktur yang keempat, nama IUPAC-nya adalah 2-butanon dan nama trivialnya adalah etil metil keton. Selanjutnya kita masuk dalam tata nama keton. Tata nama senyawa alkanon adalah dengan menggunakan nama alkana yang bersesuaian jumlah atom C-nya dan akhiran A diganti akhiran on, atau menyebutkan gugus alkil R dimulai sesuai abjad diikuti keton. Contohnya, yang pertama pada rumus struktur di atas dengan tata nama IUPAC 2-butanon yang gugus keton berada di atom C nomor 2 dan tata nama trivial etil metil keton atau metil etil keton. Selanjutnya contoh yang kedua dengan rumus struktur di atas dengan nama IUPAC-nya adalah 3-metil 2-pentanon. Rantai utamanya adalah alkana dengan cabang metil di atom C nomor 3 dan gugus keton berada di atom C nomor 2. Selanjutnya adalah nama lazim, sifat fisik, sifat kimia, dan kegunaan keton. Yang pertama nama lazim. Nama lazimnya seperti gambar di samping dengan struktur yang pertama dimetil keton atau aseton, yang kedua etil metil keton, yang ketiga dietil keton. B. Sifat fisik. Wujud. Senyawa alkanon mempunyai sifat fisika hampir sama untuk molekul yang bersesuaian. Wujud. Senyawa alkanon mempunyai sifat fisika hampir sama untuk molekul yang bersesuaian. Yang selanjutnya, titik didih dan titik leleh. Titik didih alkanon lebih tinggi dibandingkan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatif sama. Yang ketiga, kelarutan, termasuk senyawa polar dan larut dalam air. Yang keempat, daya hantar listrik, termasuk senyawa non-elektrolit. Yang keempat, reaksi adisi. Adisi alkanon dengan H2
adisi alkanon dengan NaHSO3, adisi alkanon dengan HCN. Yang kelima, reaksi oksidasi. Senyawa alkanon tidak dapat dioksidasi oleh oksidator lemah seperti Vehling dan Tollens karena gugus karbonilnya tidak mengandung atom H. Reaksi identifikasi. Alkanon ditambah Vehling tidak bereaksi. Alkanon ditambah Tollens tidak bereaksi. Keterangan reaksi Tollens, larutan Tollens dibuat dengan mencampur NaOH, AgNO3, dan NH3 sehingga terbentuk ion kompleks AgNH32+, min ion kompleks AgNH32+ direduksi oleh aldehid atau alkanal menjadi Ag, membentuk endapan Ag menyerupai cermin perak pada dinding tabung. Selanjutnya kita masuk dalam kegunaan keton. Yang pertama, sebagai pelarut senyawa organik seperti pernis, lak, pembersih cat kayu, dan cat kuku. Yang kedua, bahan baku dalam industri. Yang ketiga, pembuatan kloroform dan iodoform. Dan yang keempat, bahan anti ledakan pada penyimpanan gas asetilena. Yoi. Baik, materi selanjutnya akan kita bahas adalah asam karboksilat. Rumus umum asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi COH. Asam ini banyak terdapat di alam, misalnya pada semut, cuka, apel, dan jeruk. Rumus umum asam karboksilat RCOH. B. Tata nama asam karboksilat. 1. Nama IUPAC. Pada sistem IUPAC, nama asam diturunkan dari nama alkana, akhiran A diganti OAT, dan di depannya ditambahkan kata asam. Dari asam karboksilat disebut golongan asam alkanoat. Cara penamaannya sebagai berikut. A. Rantai pokok adalah rantai yang paling panjang yang mengandung gugus fungsi COOH. Nama karboksilat sesuai nama rantai pokok diberi akhiran OAT. B. Penomoran dimulai dari gugus fungsi. C. Penulisan nama dimulai dengan nama cabang-cabang atau gugus lain yang disusun menurut abjad, kemudian nama rantai pokok. Karena gugus fungsi pasti nomor 1, jadi nomor gugus fungsi tidak perlu disebutkan. 2. Nama trivial. Nama trivial asam karboksilat diambil dari nama asal asam tersebut di alam. Yang berikut kita akan masuk dalam contoh nama trivial. A. HCOH disebut asam semut atau asam formiat karena ditemukan pada semut. B. CH3COH disebut asam cuka atau asam asetat. C. C2H5COH disebut asam propionat. D. C3H7COH disebut asam butirat. E. C4H9COH disebut asam valerat. Yang berikut isomer asam karboksilat. Asam karboksilat seperti aldehid juga tidak mempunyai isomer posisi karena gugus fungsinya di ujung rantai C. Karena yang dapat berubah hanya struktur alkil, maka isomernya adalah isomer struktur. D. Sifat asam karboksilat. 1. Sifat fisis. A. Wujud. Suku-suku rendah berupa zat cair, sedangkan suku-suku yang lebih tinggi berupa zat padat. B. Kelarutan dalam air. Suku-suku rendah mudah larut, namun makin banyak atom C dalam molekul kelarutan, makin berkurang dan senyawa yang berwujud padat tidak dapat larut. C. Titik didih dan titik lelehnya tinggi, karena antara molekulnya terdapat ikatan hidrogen. D. Merupakan asam lemah. Makin panjang rantai C, makin lemah asamnya. 2. Sifat kimia. A. Direaksikan dengan basa membentuk garam. B. Direaksikan dengan alkohol membentuk ester. E. Beberapa asam karboksilat yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Asam formiat atau asam semut atau asam metanoat. Asam formiat merupakan zat cair yang tidak berwarna, mudah larut dalam air dan berbau tajam. Dalam jumlah sedikit terdapat dalam keringat. Oleh karena itu, keringat baunya asam. Asam ini juga menyebabkan lecet atau lepuh pada kulit. Yang kedua, asam asetat atau asam cuka atau asam etanoat. Asam asetat mempunyai banyak kesamaan sifat dengan asam formiat, yaitu berwujud cair, tidak berwarna, mudah larut dalam air, dan berbau tajam. Larutan cuka sebagai makanan yang umum digunakan sehari-hari mempunyai kadar 25% volume asam asetat, sedangkan asam asetat murni disebut asam asetat glasial digunakan untuk membuat selulosa asetat dalam industri rayon. 3. Asam karboksilat lainnya. Ada juga asam karboksilat lainnya seperti asam laktat pada susu,
asam sitrat pada jeruk, asam tartrat pada anggur, dan asam glutamat pada kecap atau garam glutamat dikenal dengan nama MSG atau monosodium glutamat dipakai untuk penyedap masakan. Yang berikut kita akan masuk dalam contoh soal asam karboksilat dan pembahasan. Manakah di antara asam karboksilat berikut yang memiliki pKa paling tinggi? Urutkanlah dari yang rendah ke tinggi. Pembahasannya, pKa berbanding terbalik dengan Ka. Artinya, semakin tinggi maka semakin rendah keasaman. Pada ketiga asam karboksilat ini, faktor yang paling berpengaruh adalah efek induksi. Dapat kita analisis gugus tambahan yang ada. A. Terdapat gugus Br di sebelah min COOH. B. Terdapat gugus Br pada min COOH. Tidak ada alkil. C. Terdapat gugus alkil di sebelah COOH. Alkil adalah suatu pendorong elektron yang akan menurunkan keasaman proton pada min COOH, sehingga senyawa C paling tinggi pKa-nya. Br adalah penarik elektron. Semakin dekat ke proton COOH, maka semakin asam, sehingga senyawa B paling rendah pKa-nya. Bila diurutkan berdasarkan nilai pKa, B lebih kecil dari A dan A lebih kecil dari C. Sekian materi tentang asam karboksilat. Materi berikutnya, benzena. Pengertian benzena. Benzena merupakan senyawa organik dengan rumus molekul C6H6 tersusun atas 6 buah atom karbon yang bergabung membentuk sebuah cincin dengan satu atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karena hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Senyawa benzena dapat dikategorikan ke dalam hidrokarbon. Senyawa benzena untuk pertama kalinya berhasil diisolasi dari residu berminyak yang diperoleh dari saluran gas lampu untuk penerangan oleh Michael Faraday pada tahun 1825. Setelah diketahui bahwa benzena mempunyai rumus C6H6, maka dapat disimpulkan bahwa benzena termasuk golongan hidrokarbon. Yang berikut, benzena dan turunannya. Yang pertama, struktur benzena. Benzena memiliki rumus molekul C6H6, strukturnya ditemukan oleh William Kekule dengan struktur cincin 6 karbon yang memiliki ikatan rangkap 2 dan tunggal secara selang-seling. Ikatan rangkap pada benzena mengalami perpindahan atau resonansi secara terus-menerus. Struktur molekul benzena dapat dilihat seperti pada gambar. Yang kedua, tata nama senyawa turunan benzena. Yang bagian A, senyawa turunan benzena 1 substituen, persamaannya nama substituen plus benzena. Contoh benzena dengan satu substituen dapat dilihat pada gambar berikut. Yang berikut, senyawa turunan benzena 2 substituen. Benzena dengan 2 substituen, namanya harus melibatkan posisi dari substituennya. Jika substituennya ada pada posisi 1,2, maka nama posisinya adalah orto atau ostrep. Jika substituennya ada pada posisi 1,2, maka nama posisinya adalah orto atau ostrep. Jika posisinya 1,3, maka namanya adalah meta atau M-strep. Dan jika 1,4 adalah para atau P-strep. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar berikut. Orto sebagai contoh yaitu ortohidroksimetil benzena, dan meta adalah meta hidroksimetil benzena, dan para adalah para hidroksimetil benzena. Aturan penamaan senyawa turunan benzena dengan 2 substituen yang sama, yaitu nama posisi strep nama substituen tambah benzena. Yang berikut, aturan penamaan senyawa turunan benzena dengan 2 substituen yang berbeda, yaitu nama posisi plus nama substituen kurang prioritas plus nama substituen prioritas plus benzena. Urutan prioritas dari substituen ini adalah COOH, HSO3, COOR, CN, CHO, OH, NH2, R-alkil, NO2, X-halogen. Contoh benzena dengan 2 substituen berbeda dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga, senyawa turunan benzena dengan 3 substituen. Benzena dengan 3 substituen, penamaannya menggunakan nomor. Penomoran dimulai dari gugus paling prioritas, kemudian dilanjutkan ke substituen terdekat. Pola penamaan dari senyawa turunan benzena 3 substituen yaitu nomor posisi substituen kurang prioritas, plus nama substituen kurang prioritas,
plus nama substituen prioritas plus benzena. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sebagai contoh 1,3,5 trinitrobenzena. Yang berikut terdapat reaksi dasar benzena. Benzena mengalami reaksi substitusi, yaitu menggantikan atom hidrogen pada benzena dengan gugus atom lain. Jenis reaksinya adalah halogenasi, hidroksilasi, dan akilasi. Reaksi pertama yaitu reaksi halogenasi. Reaksi substitusi atom hidrogen dengan atom unsur halogen yaitu F, Cl, Br, dan I. Contoh reaksi dapat dilihat pada gambar berikut. Yang berikut, nitrasi. Nitrasi berasal dari kata nitro, yaitu terjadi substitusi H dengan gugus nitro. Reaksi nitrasi ini tidak berlangsung spontan, di mana reaksi terjadi antara benzena dengan HNO3 pekat dibantu dengan katalis H2SO4 pekat dibantu dengan katalis H2SO4 pekat. Reaksi ini menghasilkan nitrobenzena dengan hasil samping H2O, dapat dilihat pada gambar berikut. Yang berikut, sulfonasi. Sulfonasi berasal dari kata sulfonate, terjadi substitusi satu hidrogen pada benzena dengan gugus sulfonate. Reaksi sulfonasi terjadi antara benzena dengan SO3 dibantu katalis H2SO4 pekat menghasilkan asam benzena sulfonat dan air. Yang berikut, hidroksilasi. Hidroksilasi adalah gugus OH yang akan masuk mensubstitusi satu atom hidrogen pada benzena. Hidroksilasi terjadi ketika benzena direaksikan dengan hidrogen peroksida dibantu dengan katalis besi 3 fosfat atau FePO4. Yang berikut, alkilasi. Gugus alkil atau R seperti metil dan etil masuk ke dalam struktur benzena dengan mensubstitusi satu atom hidrogen. Alkilasi ini dapat terjadi ketika benzena direaksikan dengan alkil klorida dengan bantuan katalis AiCi3 sehingga dihasilkan alkil benzena. Reduksi senyawa turunan benzena. Reduksi adalah proses kebalikan dari oksidasi, di mana terjadi pengurangan jumlah atom oksigen. Reduksi asam benzoat dan benzaldehid. Asam benzoat direduksi menghasilkan benzaldehid. Jika reaksi dilanjutkan lagi, maka benzaldehid yang direduksi akan menghasilkan toluena. Yang berikut, reduksi nitrobenzena. Jika nitrobenzena direduksi, maka akan kembali menghasilkan anilin, di mana terjadi pengurangan dua atom oksigen tersebut. Berikut terdapat contoh soal mengenai materi yang dipaparkan. Soal, perhatikan persamaan reaksi berikut. Bahan X dan Y yang digunakan secara berurutan adalah jawaban FeCl3 untuk X dan Br2 untuk Y. Reaksi yang terdapat pada soal merupakan reaksi halogenasi, yaitu reaksi penggantian satu atom pada cincin benzena dengan unsur halogen F, Cl, Br, atau I. Karena senyawa benzena yang dihasilkan mengikat gugus Cl, maka reaksinya dikenal sebagai reaksi klorinasi. Klorin atau Cl2 digunakan sebagai pereaksi, sedangkan besi 3 klorida atau FeCl3 digunakan sebagai katalis yang ditulis di atas panah. Oleh karena itu, bahan X dan Y yang digunakan pada reaksi secara berurutan adalah FeCl3 dan Cl2. Turunan ester. Ester atau alkil alkaonat adalah senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi COO dan rumus umum CnH2nO2. Ester diberi nama alkil alkaonat, di mana alkil adalah gugus karbon yang terikat pada atom O dan alkaonat adalah gugus RCOO. Berdasarkan susunannya, ester terbagi atas 3 golongan, yaitu sari buah-buahan, lemak atau minyak, dan lilin. Yang pertama, sari buah-buahan yaitu ester dari alkohol, suhu rendah atau tengah. Yang kedua, lemak dan minyak yaitu ester dari gliserol.
Yang pertama, sari buah-buahan, yaitu ester dari alkohol suhu rendah atau tengah. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua, lemak dan minyak, yaitu ester dari gliserol dan asam karboksilat suku tengah atau tinggi. Lemak adalah ester yang terbentuk dari gliserol yang asam karboksilatnya jenuh, yaitu memiliki ikatan tunggal, sedangkan minyak asam karboksilatnya tak jenuh, yaitu memiliki ikatan rangkap. Yang ketiga, lilin atau wax, yaitu ester dari alkohol suku tinggi dan asam karboksilat suku tinggi, C15H31, COO, C30H61, H51, COO, C30H61, atau mirisil palmitat atau lilin tawon, atau mirisil serotat atau lilin karnauba. Tata nama ester. Yang pertama, dengan rumus struktur H-CO, strep O, strep CH3, memiliki nama iupac metil metanoat dengan nama trivial metil formalat. Yang kedua, rumus struktur CH3, strep CO, strep O, strep CH3, nama iupac metil etanoat, nama trivial metil asetat. Yang ketiga, rumus struktur CH3, CH2, strep CO, strep O, strep CH2, CH3, nama iupac etil propanoat, nama trivial etil propinoat. Yang keempat, rumus struktur CH3, CH2 kali 2, strep CO, strep O, strep CH3, nama iupac metil butanoat, nama trivial metil butirat. Yang kelima, rumus struktur CH3, CH2 kali 3, strep CO, strep O, strep CH2, CH3, nama iupac etil pentanoat, nama trivial etil valerat. Sifat-sifat fisika. Yang pertama, wujud. Wujud ester bersuku rendah berwujud cair encer, ester bersuku tengah berwujud cair kental, dan ester bersuku tinggi berwujud padat. Yang kedua, dilihat dari titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh rendah karena tidak memiliki ikatan hidrogen. Dilihat dari kelarutan, ester bersuku rendah sedikit larut, sedangkan ester bersuku tinggi makin mudah larut. Yang berikut dilihat dari daya hantar listrik, ester merupakan senyawa non-elektrolit. Sifat-sifat kimia. Yang pertama, tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi ada ikatan van der Waals. Yang kedua, senyawa bersuku rendah sedikit polar, sedangkan senyawa bersuku tinggi hampir non-polar. Yang ketiga, ester kurang reaktif. Yang berikut, reaksi-reaksi ester. Yang pertama, proses hidrolisis dalam suasana asam R strep COO, strep R aksen tambah H2O, menghasilkan R strep CO, strep OH, plus R aksen strep OH. Yang kedua, proses hidrolisis dalam suasana basa, R strep COO, strep R aksen, plus OH min menghasilkan R strep CO, strep O, plus R aksen min OH. Sekian dan terima kasih. Iki sudah. Iki, Rizkaya. Iki sudah Iki. Kita masuk dengan kita masuk dengan